Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masain Nirmala Sukma, NPM 202111193. Saya akan menjelaskan tentang ketentuan umum perpajakan. Pengertian ketentuan umum perpajakan adalah hukum formal yang berisikan peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara meliputi tata cara wajib pajak, memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. KUP akan menjelaskan bagaimana tata cara wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan peraturan pelaksanaannya. Hak dan kewajiban perpajakan yang diatur dalam KUP dimulai sebelum subjek pajak menjadi wajib pajak sampai dengan subjek pajak tidak lagi menjadi wajib pajak. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sistem pemungutan pajak ada 3 macam, yaitu yang pertama, Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau Fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. 2. Self-Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang. 3. Withholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga atau bukan Fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Pengertian NPWP adalah nomor identitas yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Fungsi NPWP adalah yang pertama sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan, 2. Menjaga ketertiban dan pengawasan administrasi perpajakan, 3. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak, 4. Mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu. Pesan NPWP yang pertama, wajib pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. 2. Wajib pajak wanita hamil dan tidak bisa harta. 3. Warisan telah selesai dibagi. 4. Badan termasuk PUT dibubarkan. Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP. Pengertian NPPKP adalah nomor yang diberikan kepada pengusaha yang memenuhi syarat pengusaha kena pajak atau PKP. Fungsi NPPKP adalah pertama, untuk mengetahui identitas PKP yang sebenarnya. 2. Untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan PPNBM. 3. Untuk pengawasan terhadap administrasi perpajakan. Pencabutan pengukuhan PKP yaitu pertama, PKP pindah alamat ke wilayah kerja ke kantor pelayanan pajak lain. 2. Suatu badan yang memiliki oleh PKP telah dibubarkan. 3. PKP tidak memenuhi syarat wajib pajak PKP. 3. SPT atau surat pemberitahuan. SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak
dan atau harta, dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jenis SPT. Yang pertama, surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. 2. Surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Surat setoran pajak atau SSP. SSP adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menku. Hasil pemeriksaan surat ketetapan pajak, yaitu yang pertama, surat ketetapan pajak kurang berbayar atau SKPKB adalah SKP yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. 2. Surat ketetapan pajak kurang berbayar tambahan atau SKP KBT adalah SKP yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 3. Surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKP LB adalah SKP yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 4. Surat ketetapan pajak nihil atau SKPN adalah SKP yang menentukan jumlah pokok pajak yang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Kewajiban pajak yaitu yang pertama, kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. 2. Kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan pengukuhan NPWP. 3. Kewajiban pembayaran, pemotongan atau pemungutan, dan pelaporan. 4. Kewajiban dalam hal diperiksa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.